Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Walidin. Bang, bagaimana melihat kasus Ahmad Joni yang sudah 3 kali tertangkap kasus narkoba? Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa? Iya, kalau pengguna narkoba ini, kalau yang terutama pengguna ya, kita berbicara dia adalah pengguna. Pengguna ini adalah korban. Jadi kalau korban memang harus diperhatikan. Jangan sampai korban ini kemudian dihukum berat sehingga itu dia tidak bisa kembali lagi ke normal. Itu harusnya adalah kita perhatikan. Nah, kalau dia adalah juga sebagai pengedar, itu memang harus hukum seberat-beratnya. Tapi kalau dia hanya pemakai, ya itu harus kita lindungi masih. Meskipun dia 3 kali, 10 kali pun kita harus lindungi adalah sebagai korban. Nah, tinggal misalnya hukumannya misalnya yang pertama itu ada hukuman, kemudian ada rehab. Rehabnya itu harus benar. Jangan rehab kemudian baru 1 bulan rehab kemudian pulang. Nah, itu yang tidak benar. Rehab benar, dia sudah harus bersih, kemudian tidak ingin menghidup narkobanya, kemudian pas pada saat kembali ke rumahnya, ke halamannya, itu kembali tidak didekati, kemudian itu bisa dibimbing, sehingga itu tidak akan mau lagi menikmati narkoba, itu tidak akan mau. Nah, sehingga sekarang ini kalau sekali, 2 kali, 3 kali, ini artinya setelah dihukum itu rehabilitasinya itu tidak benar, sudah dipastikan itu tidak benar. Tapi kalau benar, insya Allah itu pasti akan tidak ingin mengulangi lagi. Banyak kasus-kasus ya, kejadian-kejadian yang rehabilitasi itu benar, mereka sekarang ini bahkan menjadi duta yang mewakili dari lembaga-lembaga yang anti narkotika ini untuk bisa menjauhi dari narkotika. Dan sekarang tinggal rehabnya. Sekarang kalau tinggal 3 kali, sekarang yang ketiga kalinya itu harus dihukum sesuai dengan apa yang ada. Nah, misalnya dia kena pasal 127, ya sudah kenakan. Ancaman maksimal, ancaman minimal, boleh silakan. Tapi misalnya jangan ancaman minimal kemudian langsung di rehab, kemudian rehabnya dibiarkan begitu saja. Berikan pelajaran, misalnya hukumannya ya misalnya di 3 atau 4 tahun tapi dijalankan. Kemudian setelah itu selebihnya itu melakukan rehabilitasinya itu karena dihapusnya pasal PP 99 diperbolehkannya pengguna narkotika untuk mendapatkan lepas besaran, PB, kemudian remisi. Nah, itu dimanfaatkan yang di situ untuk melakukan rehabilitasi yang benar. Rehabilitasi benar itu di tempat rehabilitasi tanpa ada yang hanya transit saja kemudian langsung pulang. Saya masih meyakini kalau dia hanya pengguna itu akan bisa hilang, ditambah setelah dia keluar itu seharusnya itu dibimbing. Kalau dia suami harus bimbing istrinya, kalau dia anak dia bimbing orang tuanya, kalau dia keluarga itu bimbing keluarganya sehingga tidak mau mengetap lagi memakai lagi narkotika. Berarti abang bisa dikatakan setuju dengan rehabilitasi Ahmad Joni ya kah? Catatan rehabilitasi harus benar. Rehabilitasi harus benar, hukum dulu, hukumnya di situ, kemudian dia harus merasakan itu penjara yang benar. Sebab kalau di penjaranya main-main, fasilitas juga banyak, nah itu dia tidak kapok yang begitu. Insirkan dulu penjara yang benar, kemudian rehab. Bang, kalau untuk pemerintahannya seperti apa penekanan dari abang untuk misalkan kalau memang betul dia seorang pengguna narkoba, pemerintah juga harus menetapkan hukuman yang mungkin bisa dikatakan lu hukum jangan main-main sebenar-benarnya lah gitu maksudnya. Iya, penerapan hukum sekarang kan narkotika ini dilihat ya. Narkotika harus dihukum seberat-beratnya, saya setuju sepakat untuk untuk pengedar. Pemakai ini dilihat, pemakainya siapa, di kalangan siapa. Jangan sampai dia baru memakai, kemudian di penjara, kemudian dia keluar malah jadi pengedar. Nah, ini yang kita harus perhatikan siapa orangnya. Kalau baru makai ya jangan dicampurkan gitu. Dicampurkan dengan para pengedar dan lain sebagainya. Itu momok bagi dia kemudian dia pengedar keluarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau yang sudah berkali-kali ya hukum dulu. Ya, hukum yang maksimal misalnya yang sudah berat kan gitu kan. Kemudian dia sadar, kemudian dia menyadari dirinya, refleksi, barulah dia merehabilitasi. Rehabilitasi itu kan ada dua, rehabilitasi di dalam penjara dan rehabilitasi di luar penjara. Nah,
di dalam penjara benar, rehabilitasinya harus yang benar. Jangan sampai dia bergaulnya menikmati fasilitas yang enak dalam penjara, kemudian dia menikmati narkotika dan bahkan bisa menikmati narkotika kembali, ya itu ya pulang tetap saja dia menjadi pencandu kan. Nah, sekarang harus benar-benar pisahkan dia penjara di mana kan gitu kan, kemudian sadar sendiri, sadar dengan sendirinya, maka itu kan bagus. Berarti bisa dikatakan bisa dikasih efek jerah dulu ya Bang ya? Efek jerah bisa, ya. Tadi hukuman yang memang maksimal, dia jerah gitu untuk melakukannya kembali lagi dan nah untuk pemakaian sendiri itu kan yang rusak kan diri sendiri. Iya. Kalau untuk pengedar itu untuk orang lain itu harus dihukum. Jadi bagaimana dia memperbaiki diri sendiri itu yang utama. Oke, terima kasih Bang. Ya.